Yes. Thank you, God, for sun and the water and the air. bless Us as we learn about Bible. Amen. Bye. Thank you Bri, sudah berani memimpin doa untuk ibadah online Go Exist. Wah, selamat datang di ibadah online Go Exist. Shalom adik-adik. Gimana semuanya kabarnya? Kakak percaya kalian semua ada dalam keadaan yang baik, bersukacita, dan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, kakak lihat semuanya bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, yuk kakak mau undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Ajak yuk papa mamanya, kakak adiknya, yang ada di rumahnya untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, hari ini kakak mau ajak kalian semua untuk terbang bersama Tuhan. Tolong kita siapin ya sayap-sayapnya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sayapnya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sudah siap terbang lagi bersama Tuhan? Kita ulangi ya lagunya dari awal. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Wah, semuanya sudah semangat untuk terbang bersama Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau dengar nih, Tuhan mau bicara apa ya untuk setiap kita hari ini. Karena itu, kakak mau undang kalian semua untuk duduk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau katakan, kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu setiap kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan masih sediakan untuk setiap kami, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami. Kami tahu firman Tuhan adalah panduan hidup kami. Tuhan Yesus, apa yang mau Kau sampaikan untuk setiap kami, dan biarlah Tuhan Kau berikan kami telinga seorang murid, Kau berikan kami hati yang mau dibentuk Tuhan Yesus melalui firman-Mu, dan biar kami juga dapat belajar dari setiap firman yang Tuhan berikan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Kami siap mendengar Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak mau ajak kalian untuk memberi persembahan supaya kita bisa menjadi berkat dan memperlebar kerajaan Tuhan di sini. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh nih kita mau ajak papa mamanya, "Papa, mama, bantu aku dong, aku mau kasih persembahan." Nah, persembahannya bisa ya, nih di sini udah kakak sediakan QR-nya. Kalian tinggal scan, lalu masukkan deh, kirim deh persembahannya. Karena itu, yuk kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah memberi Tuhan Yesus, dan biarlah segala persembahan yang kami berikan bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang lain, dan juga untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Allah, Kau berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kurang semangat. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita panggilkan yuk Kak Sharon. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Pastinya berharap supaya semua teman-teman ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalau 2 minggu yang lalu kita sama-sama merayakan tahun yang baru, hari ini kita akan lanjut lagi nih kisah dari perjalanan bangsa Israel. Kalau kita ingat-ingat lagi, sudah banyak ya kita kenalan sama tokoh-tokoh hebat yang memimpin bangsa Israel. Misalnya seperti Musa, Yosua, atau Kaleb. Tapi kalau kita perhatiin, biasanya tokoh-tokohnya laki-laki ya. Gimana dong dengan yang perempuan? Apa ada tokoh perempuan yang bisa memimpin bangsa Israel? Jangan salah, ada loh tokoh perempuan yang pengaruhnya juga besar untuk bangsa Israel. Namanya Deborah. Seperti apa ya Deborah ini sampai ia bisa membuat perubahan buat bangsa Israel? Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Dalam kepemimpinan Yosua, bangsa Israel sudah banyak menaklukkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi masih ada beberapa area yang dikuasai oleh bangsa Kanaan. Tuhan memilih hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel supaya mereka tetap taat pada perintah-perintah Tuhan. Dengan adanya hakim-hakim, orang-orang menjadi taat kepada Tuhan, hidup dengan damai, dan selalu menang bila mereka pergi berperang.
Tetapi di saat para hakim sudah tiada, orang-orang Israel mulai mengabaikan Tuhan dan malah memuji Tuhan yang lain. Mereka menyembah patung-patung, bukannya menyembah Tuhan. Karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk diserang oleh Yabin, raja Kanaan. Raja ini punya panglima tentara yang bernama Sisera. Sisera mempunyai 900 kereta besi dan ia menyiksa bangsa Israel selama 20 tahun lamanya. Bangsa Israel pun berseru, minta tolong kepada Tuhan. Pada waktu itu, ada seseorang wanita yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Namanya Deborah. Orang-orang suka datang ke Deborah untuk meminta nasihat. Pada suatu hari, Deborah memanggil Barak untuk menyampaikan perintah dari Tuhan. Tuhan berpesan bahwa Barak harus mengumpulkan 10.000 prajurit. Nanti Deborah akan membuat Sisera, panglima perang Kanaan, untuk datang dan memerangi Barak. Tapi Barak akan tetap menang dalam pertempuran itu. Barak berkata kepada Deborah, "Kalau kamu ikut, aku akan pergi. Tapi kalau kamu tidak ikut, aku juga tidak mau pergi." Akhirnya, Deborah setuju untuk ikut pergi. Tapi dengan catatan bahwa bukan Barak yang nanti akan mendapat kehormatan atas pertempuran ini. Tetapi melalui seorang wanitalah, Tuhan akan mengalahkan Sisera. Di saat Sisera mendengar bahwa Barak akan datang untuk perang, Sisera memanggil semua prajurit dengan 900 kereta besinya. Lalu kata Deborah kepada Barak, "Ayo maju, Tuhanlah yang memimpinmu. Hari ini ia memberi kemenangan kepadamu atas Sisera." Pada saat itu, hujan turun dan membuat kereta milik Sisera terjebak di tanah, sehingga Sisera turun dari keretanya dan kabur dengan berjalan kaki. Sementara itu, Barak terus mengejar dan mengalahkan semua pasukan musuh tanpa tersisa. Di saat bangsa Israel dan bangsa Kanaan masih berperang, Sisera sudah lari ke kemah milik Yael. Dia adalah seorang wanita yang keluarganya dapat dipercaya oleh bangsa Kanaan. Ketika Sisera datang, ia menyambutnya dan berkata, "Mari Tuan, masuk saja ke dalam kemah saya, tak usah takut." Maka Sisera masuk ke dalam kemah itu. Yael memberikan Sisera susu dan menyelimutinya. Kata Sisera, "Berdirilah di depan pintu kemah. Kalau orang datang dan bertanya kepadamu, apakah ada orang di sini, katakan tidak ada." Sisera akhirnya pun tertidur dengan nyenyak karena sangat lelah. Sementara itu, Yael mengambil patok kemah dan palu dan mengalahkan Sisera dengan itu di saat dia sedang tertidur. Di saat Barak sedang mencari-cari Sisera, Yael datang dan berkata kepadanya, "Mari aku tunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam kemah Yael, menemukan Sisera sudah dikalahkan oleh Yael, persis seperti apa yang Deborah katakan sebelumnya, bahwa melalui seorang wanitalah Tuhan akan mengalahkan Sisera. Hari itu Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel atas Yabin, raja Kanaan. Dari situlah bangsa Israel semakin kuat sampai akhirnya dapat hidup dengan bebas dan ada kedamaian pada tanah itu selama 40 tahun ke depan. Nah, itu dia teman-teman kisah dari seorang Deborah. Sifat dari Deborah yang paling mencolok dari cerita ini yaitu pemberani. Di saat Barak ragu-ragu untuk pergi berperang dengan bangsa Kanaan yang kuat, Deborah langsung dengan yakin mau ikut menemani Barak. Deborah bisa berani karena ia mau taat pada perintah Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan. Dan buktinya, Tuhan benar-benar menyertai bangsa Israel. Kata pasukan milik bangsa Kanaan Tuhan, dibuat terjebak di tanah. Sampai Sisera bisa dikalahkan oleh Yael, semuanya itu bentuk penyertaan Tuhan, yang juga bisa terjadi karena keberanian, ketaatan, dan kepercayaan Deborah kepada Tuhan. Kita juga harus belajar seperti Deborah ya teman-teman, yang memilih untuk berani, taat, dan percaya kepada Tuhan. Di saat kita punya itu semua, Tuhan pasti akan bantu kita apapun masalah kita. Ada ayatnya loh teman-teman, di Roma 8 ayat 28, yang bunyinya seperti ini nih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama ya seperti ceritanya Deborah, Tuhan mendatangkan kebaikan buat bangsa Israel yang Deborah pimpin, karena Deborah berani, taat, dan percaya kepada Tuhan. Sekarang kita baca ayatnya sama-sama ya, supaya semakin ngerti, oke? Yuk,
1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke deh, kita ingat terus ya teman-teman cerita dan nilai-nilai yang kita sama-sama dengar hari ini. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah sama-sama memuji menyembah nama-Mu, dan kami juga sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Deborah ya Tuhan. Kau yang ajar kami supaya kami bisa seperti Deborah ya Tuhan, yang mau berani, taat, dan percaya kepada Engkau. Biar dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun ya Tuhan, masalah yang kami hadapi, kami bisa ya Tuhan sepenuhnya percaya kepadamu yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai, tapi kami percaya Engkau yang akan pertemukan kami sekali lagi di ibadah minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman yang udah sama-sama berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke deh teman-teman, kita sampai ketemu di ibadah online Go Eksis minggu depan ya. Bye-bye, God bless you.